Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video sebelumnya aku sudah membahas tentang persiapan menuju puncak haji, dari mulai agenda kegiatannya apa saja, terus barang bawaan kita sampai keberangkatan kita di Arafah dan wukuf di sana. Nah, di video ini aku mau menuntaskan pembahasan tentang puncak haji, mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Musdalifah, Mina, dan sekembalinya kita ke kota Mekah sampai kita resmi menyandang gelar haji dan hajani. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Setelah wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, ketika matahari sudah mulai terbenam, barulah para jemaah haji diperbolehkan untuk meninggalkan padang Arafah menuju ke Musdalifah. Bus-bus mulai berdatangan satu persatu untuk menjemput kita. Sekitar ba'da maghrib kami sampai di Musdalifah. Musdalifah adalah daerah padang pasir yang luas. Tidak ada tenda seperti di Arafah dan Mina di sini. Cuman ada karpet untuk alas. Di sini juga ada pagar-pagar pembatas untuk tiap rombongan. Satu-satunya bangunan yang ada di sana adalah bangunan toilet. Di bangunan ini juga ada tempat untuk mandi juga loh, ada shower dan juga ada tempat untuk berwudu. Suasana di Musdalifah ini seperti terminal atau rest area ya di jam-jam sibuk itu. Karena rame banget. Sementara bagi kita nih yang sudah mulai menempati tempat masing-masing, sudah diperbolehkan untuk beristirahat ya. Di sini acaranya bebas, kita bisa makan malam, sholat, bisa doa, zikir, ataupun tidur sebentar. Pada dasarnya ibadah yang kita lakukan di Musdalifah ini hanyalah mabit. Mabit itu secara artiannya adalah menginap. Tapi kita nih nggak literally benar-benar menginap di sana, hanya bermukim di sana sampai lewat tengah malam aja guys. Yang penting sudah lewat tengah malam nih, jam 12 malam baru kita boleh keluar dari Musdalifah. Nah, di sini itu sebenarnya dulu adalah tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memungut kerikil-kerikil yang nanti akan digunakan untuk melontar jumroh. Jadi sampai beberapa tahun lalu para jamaah haji itu masih mencari batu-batu kerikil nih di Musdalifah untuk dibawa nanti ke Mina. Tapi sekarang untuk memperlancar mobilitas, kita udah disediain batu kerikil nih untuk lempar jumroh. Jumlah batu yang kita dapat di dalam satu kantong ini sudah sesuai dengan jumlah batu yang nanti dilempar di jumroh ya, yaitu sekitar 49 sampai 70 batu. 49 itu untuk jamaah yang melakukan nafar awal, sedangkan yang nafar sani membutuhkan 70 batu. Nah, jadi kebayangkan kalau misalnya satu orang harus mencari 70 batu satu-satu di padang Musdalifah, sementara banyak banget jumlah jamaah haji itu ratusan ribu bahkan jutaan. Kan jadi ribet ya, chaos gitu. Makanya alhamdulillah ya kita udah dapet nih satu kantong batu masing-masing. Jadi di Musdalifah itu kita udah nggak cari-cari batu lagi, kita di sana hanya beristirahat saja, bermukim untuk sementara. Setelah lewat tengah malam, kita sudah diperbolehkan untuk bergerak menuju Mina nih. Jadi bus-bus sudah mulai berdatangan untuk menjemput kita. Setelah sampai di Mina, kita langsung menempati tenda kita masing-masing. Nah, kalau Arafah itu merupakan padang pasir yang datar, Mina itu beda ya, Mina itu gunung. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini nih, itu banyak kan tenda yang letaknya ada di atas bukit. Nah, kebetulan rombonganku dapat tenda yang di atas bukit. Jadi ya bagi jamaah-jamaah yang sudah berumur, melelahkan banget sih untuk naik tangga gitu. Tenda-tenda di Mina juga tidak sebesar tenda di Arafah. Kurang lebih ukurannya hanya setengah dari tenda di Arafah. Ini adalah tenda Mina jamaah haji tahun 2019. Alasnya masih berupa karpet dan pembatas antara laki-laki dan perempuan juga masih sama ya, menggunakan kain yang kita buat sendiri nih. Terus AC-nya juga nggak sedingin tenda di Arafah. Lalu space untuk tidurnya juga nggak terlalu luas. Jadi kita agak lebih berdesak-desakan nih pas saat kita menginap di Mina. Ini haji reguler ya. Bagi teman-teman yang haji plus, setauku tuh tendanya tuh lebih besar, terus di dalamnya juga ada kasurnya. Dan mereka seingatku tuh punya toilet tersendiri deh. Jadi toilet khusus untuk jamaah-jamaah haji plus. Walaupun kita jamaah haji reguler juga bisa sih untuk menggunakan toilet mereka, tapi ya agak sungkan aja gitu kan ya.
Tapi kabar baiknya, berdasarkan info yang aku cari di Google nih, tenda Mina tahun 2022 kemarin itu mengalami banyak peningkatan. Jadi katanya AC-nya sudah lebih dingin, terus dapat kasur dan ada bantal juga. Terus untuk fasilitas toiletnya juga katanya sudah ditingkatkan. Aku juga kurang tahu sih peningkatannya itu untuk toilet dari segi apanya. Tapi ini salah satu yang paling aku tunggu-tunggu nih, peningkatan fasilitas toilet. Karena toilet waktu aku haji tahun 2019 tuh ya Allah, Masya Allah ya, kurang banyak. Jadi kita nih untuk ngantri toilet aja itu bisa 1-2 jam. Kalau lagi beruntung nih pas waktu bukan peak hour ya, itu 30 menit lah, itu juga paling cepet. Tapi ya mau gimana lagi, memang jumlah toiletnya segitu, ya kita cuma bisa sabar aja. Masih untung kita nih jamaah-jamaah haji yang masih muda. Bayangkan lansia-lansia tuh kasihan deh, untuk turun ke toiletnya aja itu udah merupakan effort ya, karena kan berundak-undak kan, ada banyak anak tangga, terus harus berdiri mengantri selama 1 atau 2 jam di toilet, itu sangat melelahkan bagi mereka. Ya walaupun kadang juga ada sih yang mempersilahkan untuk lansia-lansia duluan ke toilet, tapi kan tetap aja ada waktu untuk para lansia itu ngantri berdiri di depan toilet. Bagi teman-teman yang ada pengalaman haji tahun 2022 atau yang sudah dengar-dengar kabar nih nanti kedepannya bakalan gimana, tolong share di kolom komentar ya. Di Mina kita juga masih sama, dapat makanan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Ada 1 lauk dan 1 sayur, kadang juga 2 lauk. Kita juga mendapatkan buah-buahan dan air mineral. Air mineral dan makanan pokoknya nggak usah khawatir deh, berlimpah di sini. Tapi masalahnya ada pada jamaahnya ya, karena ada beberapa yang berpikir bahwa kalau banyak minum, banyak makan itu semakin sering bolak-balik ke toilet. Nah itu lagi-lagi masalah toilet tuh, padahal kita kan butuh tenaga dan energi yang ekstra kan, harus banyak makan, banyak minum. Ya semoga aja sih benar-benar diperbaiki nih masalah toilet ini. Oke, segitu dulu pembahasan tentang fasilitas-fasilitas. Kita lanjut ke kegiatannya. Tadi kan kita sampai di Mina dini hari tanggal 10 Zulhijjah. Nah lalu kita menunggu giliran nih untuk keberangkatan menuju Jamarot untuk lempar jumroh. Keberangkatan ini diatur ya jadwalnya oleh maktab, jadi kita cuma bisa nunggu aja sampai keberangkatan kita. Alhamdulillah rombonganku waktu itu dapat langsung nih jam 3 dini hari kita langsung berangkat melempar jumroh. Ada baiknya juga sih, karena kita jadi bisa cepet kelar kan, jadi tenang gitu. Nah jamaah haji lansia itu dihimbau untuk membadalkan saja lempar jumrohnya, dalam artian nitip batu untuk dilemparkan oleh jamaah lain. Karena kita kan dapat di awal-awal tuh kurang ada waktu untuk beristirahat. Dari kemarin kan sudah capek ya, wukuf di Arafah, terus ke Musdalifah, terus ke Mina. Itu boleh banget, bahkan disarankan bagi jamaah yang kondisinya tidak fit atau jamaah-jamaah lansia itu dibadalkan saja lempar jumrohnya. Jarak antara tenda para jemaah haji dan tempat melempar jumroh itu sekitar 3-3,5 km sekali jalan. Jadi PP tuh bisa sampai 7 km loh, dan kita menempuh itu dengan berjalan kaki. So di sini kita benar-benar membutuhkan fisik yang kuat. Selama perjalanan pulang pergi kita berjalan non-stop ya, nggak ada berhenti untuk istirahat. Jalan juga kita nggak bisa terlalu lambat, gak bisa terlalu cepat juga, yang penting ritmenya sedang aja bersama-sama, jangan sampai ada anggota rombongan yang tertinggal. Nah ini adalah terowongan menuju ke tempat Jamarot. Terowongan ini bener-bener menembus gunung ya, Masya Allah, keren banget nih terowongan. Terowongannya one way, terang, menurutku sih bagus ya, karena nggak ngap walaupun banyak banget orang di sana. Terus aku juga kagum banget dengan pengaturan arus lalu lalang para jamaah haji ini, karena semuanya diatur one way, satu arah. Jadi kita nanti pulangnya nggak lewat sini nih, muter gitu. Nah kalau 2 arah itu banyak risiko ya. Dulu juga sempat pernah ada peristiwa tragis di terowongan Mina yang memakan korban jiwa. Itu salah satu penyebabnya adalah arus jamaah haji yang tidak terbendung. Nah sekarang sudah matang banget nih infrastrukturnya dan sistemnya juga udah bagus banget.
Nah, akhirnya kita sampai di gedung tempat Jamarot. Ini di luar ekspektasi aku sih, karena gedungnya keren banget. Ini ada 4 tingkat ya. Dinding tempat melempar jumrohnya juga seperti ini, ada 3 berjejer. Yang pertama ada ula, terus di tengahnya wusto, dan yang paling ujung ada akobah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji melempar hanya jumroh akobah. Jadi 7 batu di dinding akobah aja nih. Sedangkan nanti besoknya pada tanggal 11, 12, sampai 13 Zulhijjah, jamaah haji melempar 3 kali ula, wusto, dan akobah yang masing-masing 7 buah batu. Jadi totalnya sehari ada 21 kerikil. Setelah kita selesai melempar jumroh, kita melaksanakan tahalul awal, yaitu bercukur. Untuk perempuan kita hanya diwakilkan mencukur sebesar minimal 1 ruas jari saja. Dan bagi para laki-laki, mereka semua rata-rata dibotakin sih ya. Tapi dibotakinnya nggak pas di gedung lempar jumrohnya, pada saat nanti setelah pulang ke tenda. Nah, tahalul awal ini menandakan berakhirnya masa ihram. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi kita sudah boleh menggunakan baju bebas, sudah bukan baju ihram lagi, dan sudah tidak berlaku larangan-larangan ihram. So, pada dasarnya ibadah yang dilakukan di Mina itu hanya 2 ya. Yang pertama adalah mabit atau menginap, dan yang kedua lempar jumroh. Nanti besoknya pada tanggal 11, 12, sampai 13 Zulhijjah, jamaah haji melempar ula, wusto, dan akobah. Mabitnya ini juga dibagi 2, ada yang melakukan nafar awal, ada yang nafar tsani. Perbedaannya hanya di waktu kepulangannya. Jamaah yang melakukan nafar awal pulang pada tanggal 12 Zulhijjah, sedangkan yang melakukan nafar tsani pulangnya tanggal 13 Zulhijjah. Jadi jamaah yang nafar awal tuh udah nggak ikut lagi lempar jumroh tanggal 13, dia udah pulang aja ke Mekah dan sudah boleh melakukan tawaf ifadah, sa'i, dan tahlul nanti di Masjidil Haram. Kalau ditanya lebih baik mana, menurut yang aku baca di buku pedoman haji Kemenak itu sama saja. Walaupun ada beberapa yang berpendapat bahwa lebih afdol nafar tsani lah, karena kan lempar jumrohnya lebih banyak, terus menginap di Minanya juga lebih lama. Tapi di surat Al-Baqarah ayat 203 juga dijelaskan tidak ada dosa baik yang melakukan nafar awal maupun nafar tsani. Jadi sama aja ya teman-teman, kita jamaah haji ikut aja deh keputusan para pembimbing haji dan pengurus di sana. Ikut aja deh, mau nafar awal ya boleh, nafar tsani ya boleh gitu. Rombonganku waktu itu melakukan nafar awal, jadi pada tanggal 12 Zulhijjah setelah kita melempar jumroh ula, wusta, akobah, kita kembali pulang ke kota Mekah. Keesokan harinya tanggal 13 Zulhijjah kita melakukan sisa rangkaian puncak haji, yaitu tawaf ifadah, sa'i haji, dan tahalul akhir di Masjidil Haram. Pelaksanaan tawaf ifadah dan kawan-kawan ini sebenarnya tidak ada waktu khusus ya. Boleh tanggal 13, boleh tanggal 14 Zulhijjah. Bagi jamaah yang nafar tsani kan masih di Mina ya tanggal 13. Jadi boleh tanggal 14 atau boleh kapan saja asal setelah kembali dari Mina. Bahkan bagi jamaah haji yang lokasi hotelnya itu jauh dari Masjidil Haram, itu dihimbau untuk menunda melakukan tawaf ifadah karena bersolawat itu belum beroperasi sampai H+2 Armina. Jadi daripada harus berjalan kaki menempuh perjalanan yang jauh, lebih baik menunggu saja nanti sampai bersolawat kembali beroperasi. Begitu juga dengan jamaah-jamaah lansia ya. Waktu itu kebetulan hotelku kan masih bisa ditempuh jalan kaki ya walaupun jauh. Tapi para jamaah lansia tidak ikut pada tanggal 13-nya nih. Ikutnya itu pada saat setelah bersolawat kembali beroperasi. Seperti yang sudah aku jelaskan di video sebelumnya, tawaf ifadah itu merupakan satu-satunya rangkaian haji yang mengharuskan para jamaah dalam keadaan suci. Jadi, wanita yang masih haid itu diperbolehkan untuk menunggu sampai dalam keadaan suci dulu baru melakukan tawaf ifadah, sa'i haji, dan tahalul akhir. Jadi pada tanggal 13 Zulhijjah, aku dan rombonganku pergi ke Masjidil Haram dengan berjalan kaki. Ini adalah pertama kalinya kita jalan kaki loh ke masjid, karena biasanya kan selalu bolak-balik menggunakan bus. Walaupun cukup melelahkan, tapi lumayan fun juga karena banyak pemandangan baru yang bisa kita lihat. Sesampainya di Masjidil Haram, kita berwudu lagi. Bagi yang belum berwudu atau yang sudah batal wudunya, kita sebelum masuk masjid berwudu lagi.
Kemudian masuk masjid, kita melakukan niat tawaf ifadah dan melakukan tawaf 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah. Caranya sama dengan tawaf umroh, nggak ada beda. Bedanya cuman kita tidak dalam keadaan ihram. Kalau pada saat umroh kita kan diharuskan berihram di mikot masing-masing ya. Sedangkan sekarang tawaf ifadah kita tidak menggunakan baju ihram dan tidak ada larangan-larangan ihram. Lalu setelah tawaf ifadah kita melakukan sa'i haji. Sa'i haji juga sama mekanismenya, kita bolak-balik dari Bukit Safa, Bukit Marwah selama 7 kali, sama seperti waktu kita sa'i umroh. Nah, karena sudah dibahas di video sebelumnya, aku nggak membahas lagi tentang cara tawaf dan sa'i. Kalian bisa cek di video aku yang ini ya. Setelah selesai sa'i haji, kita melakukan tahallul akhir. Tahallul akhir pun sama caranya, sama dengan tahallul lainnya. Untuk perempuan hanya seukuran satu ruas jari. Dan bagi para pria yang rambutnya udah dibotakin pas di tenda Mina dan belum tumbuh rambutnya, itu bisa secara simbol saja dengan menempelkan gunting atau pisau cukur di kepala. Alhamdulillah sudah selesai semua rukun haji kita penuhi. Kita sama jamaah saling memberi selamat dan mendoakan satu sama lain semoga menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebenarnya ada satu lagi wajib haji yang belum kita lakukan, yaitu tawaf wada. Tawaf wada ini merupakan wajib haji yang jika tidak dilakukan, hajinya masih sah tapi diharuskan untuk membayar dam atau denda. Tawaf wada atau tawaf perpisahan kita lakukan nanti menjelang kepulangan kita dari kota Mekah. Oke, berakhirlah sudah perjalanan puncak haji dari mulai Arafah, Musdalifah, Mina sampai kepulangan kita ke Mekah. Semoga bagi yang akan melaksanakan haji tahun ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan kita semua menjadi haji yang mabrur. Amin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.